Pagi itu, Sabtu 23 Agustus 2025. Suasana jalan di perumahan Gria Perembun Asri, Desa Perampuan Lombok Barat, tidak seperti biasanya. Puluhan warga berkerumun berdesakan di tengah jalan. Sebagian menutup mulut menahan teriakan, sebagian lagi mengusap wajah sambil menahan rasa kekesalan. Sebagian lagi mencoba mengintip ke balik garis polisi yang telah dibentangkan. Pagi yang biasanya diwarnai suasana ceria, berubah menjadi pemandangan yang mencekam. Puluhan polisi terpaksa membuat pagar hidup untuk mencegah warga memasuki area yang sudah diberi garis polisi. Semua mata warga tertuju pada sebuah rumah yang sudah lama kosong ditinggal pemiliknya. Petugas kepolisian dan tim Inafis dari Polres Lombok Barat membuka paksa rumah tersebut. Polisi dibantu tim pekerja pembongkaran langsung memasuki ruangan dapur rumah. Apa yang terjadi dalam rumah tersebut? Benarkah ada korban penghilangan nyawa? Siapa pelakunya? Dan apa penyebabnya? Saksikan kisah nyata selengkapnya dalam tayangan Jejak Kasus X berikut ini. Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Sabtu, 23 Agustus 2025, sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, petugas kepolisian dan tim Inafis Polres Lombok Barat memasuki sebuah rumah yang berada di perumahan Gria Perembun Asri di Desa Perampuan, Kecamatan Gerung, Lombok Barat. Rumah ini merupakan tempat menyembunyikan jasad seorang wanita korban penghilangan nyawa. Kuat dugaan, jasad korban dicor di sebuah sumur yang ada dalam ruangan dapur rumah tersebut. Palu godam dan linggis menghantam dengan keras sebuah sumur yang telah dicor dengan semen. Suasana tegang menyelimuti ruangan sebuah dapur sederhana di perumahan di Desa Perampuan, Lombok Barat. Tim Inafis mengamati secara serius para pekerja yang berusaha menyingkirkan coran semen yang menutupi sebuah sumur di tengah dapur rumah. Lapisan demi lapisan dibongkar, sementara napas orang-orang yang menyaksikan terasa tercekat. Para pekerja sudah mulai membongkar sumur itu sejak pukul 9 pagi WITA. Namun hingga siang hari, belum juga selesai. Coran semen yang menutupi sumur dibuat secara berlapis-lapis, seolah sengaja dibuat supaya tidak bisa dibongkar. Dan agar bau tidak bisa menyebar, agar rahasia kelam tetap tersimpan rapat dan tetap terkubur. Butuh waktu berjam-jam, para pekerja berhasil membongkar coran terakhir di kedalaman 3 meter. Bau menyengat keluar dari lubang sumur. Semua mata terarah pada satu titik, dan di sanalah jasad seorang perempuan ditemukan. Kondisinya sungguh mengenaskan, ada bekas-bekas luka penganiayaan, namun kondisinya masih utuh. Evakuasi jasad wanita itu berlangsung cukup dramatis. Pengangkatan dilakukan dengan sangat hati-hati. Petugas mengalami kesulitan karena posisi kepalanya berada di bawah. Hingga akhirnya pada pukul 15 WITA, jasad itu berhasil diangkat dan langsung dibawa ke mobil ambulan. Seorang warga tiba-tiba jatuh pingsan setelah mengetahui jasad wanita itu adalah anggota keluarganya. Korban adalah N, seorang wanita berusia 37 tahun yang tinggal di Desa Beleka, Kecamatan Gerung, Lombok Barat. Para petugas kepolisian terpaksa membuat pagar hidup untuk mencegah warga yang berusaha menerobos garis polisi yang sudah dibentangkan. Evakuasi akhirnya dapat dilakukan dengan lancar. Jasad wanita itu dibawa dengan mobil ambulan menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram guna dilakukan visum dan otopsi.
N seorang wanita berusia 27 tahun, warga desa Beleka, Kecamatan Gerung, Lombok Barat. Ia dikenal dekat dengan keluarga. Di kalangan keluarga, N dikenal sebagai orang pendiam. Ia jarang bercerita atau curhat kepada keluarga. Jika memiliki masalah, N sering memendamnya dan menyelesaikan sendiri. Sehari-harinya, N bekerja di rumah makan sate di daerah Labuapi, Lombok Barat. Teman-teman sekerjanya mengenal N sebagai sosok yang baik, paling rajin bekerja dan pekerja keras. Ia juga dikenal sebagai wanita ceria dan penuh humoris. Tidaklah mengherankan bila N memiliki banyak teman. N yang berstatus janda ini diketahui keluarganya telah memiliki seorang kekasih berasal dari kota Mataram. Sang kekasih, seorang duda berusia 31 tahun, bekerja sebagai sopir di toko bangunan. Ia sering berkunjung ke tempat N bekerja. Awalnya, hubungan asmara mereka berdua berjalan normal. Mereka telah menjalin hubungan cukup lama dan serius. Keduanya sudah berencana akan menikah. Namun belakangan hubungan mereka terlihat mulai renggang. Percekcokan mulut sering terjadi ketika kekasihnya mengunjungi N di tempat kerja. Bahkan, menurut pemilik rumah makan, kekasihnya itu sering memukul dengan tangan jika sedang marah. N juga pernah diancam dengan menggunakan senjata tajam oleh kekasihnya. Meski memperoleh perlakuan yang tidak sepantasnya ini, hubungan asmara N dengan kekasihnya tetap berlanjut. Pagi itu, hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025. N mengeluarkan sepeda motornya bersiap akan pergi. Tidak seperti biasanya, N langsung pergi tanpa pamit dengan keluarganya. Padahal, N dikenal dekat dengan keluarganya. Jika bepergian, ia akan selalu memberi kabar. Namun, entah kenapa kali ini berbeda. Sejak saat itu, N menghilang. Tak ada kabar keberadaannya. Beberapa hari berlalu, teleponnya tidak aktif, pesan tak dibalas. Keluarganya mulai curiga, ada sesuatu yang salah. Rasa cemas berubah menjadi ketakutan. Firasat buruk mulai datang. Setelah 2 hari tidak ada kabar, pada hari Selasa, 12 Agustus 2025, pihak keluarga melaporkan hilangnya N ini ke kantor Polsek Gerung, Lombok Barat. Polisi menerima laporan itu dengan serius. Kasus orang hilang seringkali menjadi pintu masuk untuk kejahatan yang lebih besar. Namun sayangnya, N seperti lenyap tanpa jejak, tanpa saksi, tanpa suara. Penyelidikan awal seperti menemui jalan buntu. Ada unggahan di media sosial yang mengabarkan kalau N telah bekerja di luar negeri sebagai PKI. Informasi ini dilacak dan dicek kebenarannya. Namun, belum ada informasi yang dapat dijadikan petunjuk langsung ke kasus tersebut. Tim penyidik kemudian melacak jejak digital N. Dari sini diperoleh informasi bahwa N sering berkomunikasi dengan seseorang yang bernama MB yang diduga kuat merupakan kekasihnya. Dugaan ini diperkuat dengan keterangan salah satu saksi yang menyatakan bahwa N memang sedang menjalin hubungan asmara dengan MB. Saksi ini juga mengatakan bahwa N dan MB pernah janjian akan melakukan pertemuan di rumah MB. Petunjuk ini menjadi titik terang untuk membuka tabir kasus tersebut. Puzzle mulai tersusun. Arah penyelidikan semakin mengerucut. Polisi kemudian mendatangi rumah MB yang berada di perumahan Perembun Asri, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat. Rumah itu dalam keadaan kosong dengan pintu tertutup dan terkunci rapat. Di depan rumah tersebut ditemukan gundukan pasir, namun tidak ada tanda-tanda sedang ada pekerjaan renovasi rumah. Polisi mulai curiga, dan akhirnya melakukan pelacakan keberadaan MB yang diduga kuat berada di kota Mataram. Sabtu 23 Agustus 2025, pukul 12:30 dini hari, polisi berhasil menangkap MB saat berada di rumah orang tuanya di Gebang Baru, Kota Mataram. MB akhirnya dibawa ke Polres Lombok Barat guna menjalani serangkaian proses pemeriksaan. Di kantor polisi,
Interogasi berlangsung lama. Pada awalnya, MB berusaha mengelak. Ia tetap berpegang pada ceritanya bahwa N pergi ke luar negeri menjadi TKI. Tapi penyidik tak mudah percaya. Setelah dikonfrontasi dengan berbagai bukti yang dimiliki kepolisian, membuat pertahanannya runtuh. Air mukanya berubah, hingga akhirnya ia membuka mulut dan mengaku N tidak pergi kemana-mana. N ada di rumahnya, tepatnya di dalam sumur. Pengakuan itu membuat seisi ruangan hening. Bahkan polisi yang sudah terbiasa menangani kasus kriminal pun sempat terdiam. MB telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penghilangan nyawa kekasihnya. MB ditahan di Polres Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Menurut pengakuannya, MB merasa cemburu dan emosi. Ia juga mengaku khilaf, telah menganiaya hingga menghilangkan nyawa kekasihnya. Peristiwa ini bermula ketika MB dan N janjian melakukan pertemuan di rumah MB di Perumahan Perembun Asri, Desa Perampuan, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat. N datang ke rumah MB pada hari Minggu 10 Agustus 2025, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Awalnya mereka melakukan perbincangan ringan. Setelah 2 jam, tiba-tiba MB mengambil telepon seluler N dan memeriksa isinya. Di dalam aplikasi WhatsApp dan Facebook, ditemukan percakapan N dengan mantan pacarnya. Temuan itu menimbulkan pertengkaran hebat di antara keduanya. Meski sempat mereda, percekcokan itu kembali pecah pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. MB yang dikuasai emosi akut, memukul kepala N berkali-kali dengan kepalan tangan. MB kemudian mengambil senapan angin dan mengancamnya dengan menodongkan ke kepala N. Ia mengokang senapan itu, lalu menembak pelipis kiri korban. Tembakan membuat N terjatuh dan tak sadarkan diri. MB kalut dan panik. Ketakutan mulai menjalari pikirannya. Untuk menutupi jejak perbuatan jahatnya, ia malah mengambil keputusan di luar nalar akal sehat. Dalam kegelapan pikirannya itu, ia menyeret jasad N dan memasukkan ke dalam lubang sumur sedalam 3 meter yang ada di ruangan dapur rumahnya. MB kemudian membeli pasir dan 2 sak semen. Ia lalu menimbun lubang sumur itu dengan pasir setinggi setengah meter dan mengecornya. Ia lakukan pekerjaan ini secara berulang-ulang. Dan akhirnya sumur itu tertutup rapat dengan coran semen yang berlapis-lapis. Di pikirannya, mungkin itu agar sulit dibongkar, dan agar bau tidak menyebar keluar, agar rahasia tetap terkubur dengan rapat. MB juga melakukan siasat lain dengan memberi informasi bohong kepada keluarga N yang mulai mencari keberadaannya. Ia memberi kabar kalau N telah pergi bekerja ke luar negeri sebagai TKI. Siasat ini diduga dilakukan untuk meredam pencarian dan memberi waktu untuk melarikan diri. Setelah melakukan aksi bejatnya ini, MB juga langsung menghilang dari rumahnya di Desa Perampuan. Ia juga menyamar menjadi tukang parkir di Kota Mataram. Namun, semua siasat tersebut akhirnya terbongkar setelah polisi meringkusnya di rumah orang tuanya pada Sabtu 23 Agustus 2025. Pukul 12:30 dini hari. Kini MB harus menjalani kehidupan sehari-harinya di tahanan sel Polres Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Polisi menjerat MB dengan pasal berlapis, yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, junto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, dan junto pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Ancaman hukumannya minimal 7 tahun penjara dan maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati. Bagi keluarga yang ditinggalkan, hukuman apapun tidak akan pernah cukup untuk mengembalikan orang yang mereka cintai. Mereka kehilangan seorang anak, seorang saudara,
seorang kerabat, dengan cara yang sangat tragis. Sementara itu, masyarakat Lombok Barat pun ikut terguncang. Kasus ini menjadi bahan perbincangan di mana-mana. Bagaimana mungkin seorang kekasih tega melakukan hal sekejam itu? Kisah ini membuka mata kita semua tentang sisi gelap hubungan manusia, tentang bagaimana seseorang yang kita percayai bisa menjadi orang yang paling berbahaya. Kisah ini juga menjadi pengingat pahit bahwa cinta bisa berubah menjadi tragedi ketika dilumuri kebohongan, emosi, dan keputusasaan. Di balik coran semen itu, bukan hanya tubuh yang dikubur, tapi juga harapan, kepercayaan, dan masa depan yang seharusnya masih panjang. Dan akhirnya, sumur yang awalnya menjadi sumber kehidupan justru berubah menjadi saksi bisu dari sebuah cinta yang berakhir maut. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita kisah nyata lainnya.